Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Analisis Gembel. Konten yang udah lama kita tunggu-tunggu akhirnya kembali lagi di channel Robby S Putra. Dan kali ini kita akan menyajikan drama-drama Nusantara seantero Indonesia, yang mana di sini kita bakal membahas, menganalisa secara gembel, secara gamblang. Enggak, canda. Pokoknya kita cuma ngeliat apa-apa saja yang terjadi di Indonesia ini ya. Yang viral-viral ada di sini, oke? Jadi buat yang baru nonton jangan lupa untuk kalian tekan tombol klik subscribe, like, dan komen, oke? Gue tunggu 5, 4, 3, 2, 1, oke? Langsung subscribe sekarang, oke? Oke, kali ini ada drama apa? Kemarin gue nemu sebuah TikTok ya, yang mana di sini menyangkut sebuah perusahaan minuman atau produk minuman yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu ST Indonesia. Jadi tuh di video ini terjadi cekcok antara customer dengan pelayannya. Nah, yang mana katanya di sini salah pesan gitu kan. Terus tapi dari yang dilihat dari video itu hanya saling membentak saja. Nah, tapi sebenarnya bagaimana kejadian yang sebenarnya? Ini kita bahas dari apa yang gue temukan. Dan siapa yang benar, siapa yang salah, kita serahkan kembali kepada kalian semua yang nonton. Oke, jadi langsung aja kita lihat videonya. Oke, nih kalian sudah lihat ya, terlihat di sini dari TikTok Mutiahri 20, kalian bisa cek sendiri. Yang jelas ini dia videonya. Kita langsung putar aja gimana kejadiannya. Ada video sekitar 1 menit 11 detik dan ini dia. Emang kosong, Kak? Emang kosong ya? Emang kosong, barangnya disuruh ganti. Jadi saya mikir lagi dong mau ganti apa? Kecuali barangnya emang salah saya gitu pemesanannya ya. Pakai dilempar lagi. Udah cepet ganti aja. Kak, tadi kan saya antri, saya udah punya pilihan nih, saya nggak langsung di sini. Saya bilang saya mau ini, nah ternyata kosong Kak, nggak cukup katanya. Ya udah saya mikir lagi dong Kak, mau diganti apa ya kan? Disuruh cepetan. Maksudnya gimana sih? Katanya pesannya apa? Kan tadi dia sudah mau pesannya. Kami tegak di situ ya Kak, milih. Astagfirullah, kan di sini tadi ya. Bisa ada CCTV di sini. Iya. Iya aku bilang kan. Kau kan bilang taitinya kosong kan? Aku mikir lagi lah. Astagfirullahaladzim, taitinya ada Kak. Kami bilang iya, kan tadi mau taiti 2 kan? Taitinya, taiti 2. Kan nggak jadi taiti 2, original 1 diganti. Sama tadi Kan kau karena bilang, habis kan? Karena habis kan? Makanya aku mikir lagi kan mau diganti apa? Wah, kontan itu tuh kau ganti sama itu original. Viral kan tuh. Nah, Kak, jadi gini Kak, jadi gini. Holy shit, my god, Conword guys, Conword. Ya itu dia videonya, membuka pembahasan kita hari ini guys. Ganti apa? Kontan. Oke, jadi ini gua ambil bagian bagusnya. Di sini kita terlihat terjadi cekcok antara pelayan dari ST ya dan customer yang ingin membeli. Dari video yang beredar ini kita bisa melihat terjadi salah pesan gitu. Terjadi salah pesan dan jujur aja masih belum jelas kalau hanya melihat sepenggal dari video ini. Karena semua orang cuma bisa ngerekam langsung upload gitu ya kan. Kita belum bisa nih memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada video ini gitu. Apakah yang salah adalah customer atau justru si pelayan ini? Tapi dari yang kita lihat sudah jelas pelayan ini menggebu-gebu dan sangat marah sekali. Sampai-sampai mengeluarkan kata-kata kon. Kalau dari pandangan gua, ini sebenarnya sudah tidak layak ya. Yang mana sebenarnya kalau perusahaan sebesar ST Indonesia ini udah labelnya Indonesia loh. Gue yakin pasti setiap pelayannya punya standar operasional prosedur sendiri ya. Yang mana hampir kayaknya semua perusahaan di Indonesia nggak akan ada yang namanya membiarkan pelayan marah-marah ke customer, itu nggak ada. Semarah-marahnya pelayan ke customer nggak sampai mengeluarkan kata-kata kasar begini loh. Tapi dari yang gue lihat aja nih ya, ini customer sudah sangat yakin sekali kalau dia yang benar gitu, sampai berani ngatain si pelayannya ini. Oke? Ini baru dari video ini aja ya. Dan menurut gue dia juga udah siap untuk dipecat. Karena pasti sedikitnya dia juga berpikir itu efek dari dia marah-marah kayak ini dan viral kayak gini, dan sampai dia berani bilang viralkan tuh katanya kan. Pasti dia udah siap dipecat juga. Tapi apakah cukup hanya dengan itu? Oke, coba mari kita telaah dari awal lagi. Dari berdasarkan video aja ya. Belum kronologinya chat. Belum kronologinya guys. Kosong Kak. Oke, dari pertama udah kena banting ya.
Jadi udah jelas kita belum disuguhkan kejadian awal dari video ini, kita tidak disuguhkan. Tahu-tahu udah marah-marah aja. Nah, jujur aja, dari apa yang gue pandang, customernya sebenarnya juga sus sih, atau mencurigakan. Belum tentu juga nih si customernya 100% benar. Kalau dari lihat ini ya, karena tiba-tiba aja gitu loh. Gak mungkin dong kalau memang dia udah siap siaga duluan, harusnya dia ada video. Ini udah setengah, jadi kita belum bisa mastiin ya. Emang kosong kak. Emang kosong ya. Oh, dibanting. Ini artinya kakaknya sudah kesel. Oh ya, by the way ini outlet ST Indonesia yang berada di Pekanbaru ya. Kebetulan kotanya sama dengan gua. Katanya ini di Jalan Harapan Raya. Oke, lanjut. Ya emang kosong, barangnya disuruh ganti. Jadi saya mikir lagi dong mau ganti apa. Kecuali barangnya emang salah saya gitu pemesanannya ya. Pakai dilempar lagi. Oke, jadi dari sini kita ngelihat ya, masalah mikir. Oke, kalau dilihat dari pembicaraannya, sepertinya si customer ini kelamaan mikir ya untuk memesannya, sementara mungkin antriannya sangat panjang. Nah, lalu lanjut. Udah cepet ganti aja. Kak, tadi kan saya Terus dia bilang kayak gini kan, tadi kan si customer bilang, ya karena memang dari pihak ST-nya kan yang nggak ada, makanya kami mesti mikir lagi mau beli apa gitu. Jadinya lama gitu. Nah, lanjut. saya udah punya pilihan nih, saya nggak langsung di sini. Saya bilang saya mau ini, nah ternyata kosong kak, nggak cukup katanya. Ya udah saya mikir lagi dong kak, mau diganti apa ya kan? Disuruh cepetan. Nah, sini kita cek dulu pesanannya apa gitu ya kan. Berarti emang dicek guys. Ya, intinya ini orang kayaknya udah lama mesen, terus ternyata setelah udah lama-lama milih, ternyata minuman yang dia pesan mungkin udah sold out gitu. Jadinya dia mikir lagi. Makanya mau dicek lagi nih. Tadi dia tuh lama memesannya. Kami tegak Tuh, Kak tadi tuh dia udah lama loh mesannya, berarti kata si pelayannya ini nih. di situ ya kak milih. Astagfirullah, kan di sini tadi ya. Nih, kalau di sini tadi ya, berarti ini si customer udah lama banget milihnya. Bisa ada CCTV di sini. Iya. Iya. Tuh, periksa lah CCTV. Berarti nih si pelayan yakin emang nih orang si customer udah lama mesen gitu. Cuman setelah lama mesen, tahu-tahu pas barang yang dipesan nggak ada, dia mikir lagi gitu. Udah gitu salah lagi. Kau bilang kan? Kau kan bilang taitinya kosong kan? Aku mikir lagi lah. Lazim taitinya ada kak. Kami bilang Iya, kan tadi mau taiti dua. Tuh Taitinya ada katanya. kan taitinya taiti 2 kan nggak jadi taiti 2, original 1 diganti. Siapa tadi Kan kau karena yang habis bilang, kan, karena habis kan. Makanya aku mikir lagi kan mau diganti apa. kontan. Oke, sebenarnya ini pembicaraan udah mulai agak susah dicerna ya. Nih. Itu tuh kau ganti sama itu original. Viral kan aku. Jadi gini kak, jadi gini. Nah, gue yang aneh kayak gini cuy. Tiba-tiba setelah dikatain kontil ya, ini si customer langsung melunak gitu cuy. Apa kena mental? Kan nggak jadi taiti 2, original 1 diganti. Siapa tadi Kan kau karena yang habis bilang, kan, karena habis kan. Makanya aku mikir lagi kan mau diganti apa. kontan itu tuh kau ganti. ini ucapan kontolnya benar-benar dari dalam hati kayaknya nih. Ya, benar-benar dari dalam hati keluar banget ini. Sama itu original. Viral kan aku. Jadi gini kak, jadi gini. Nah kan jadi gini. Ini fix udah kena mental nih. Customer udah kena mental ini. Makanya gue agak curiga cuy di sini. Customer juga sus ya. Dan udah jelas pelayannya juga salah juga. Cara melayani customer begini dengan emosi gitu. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa jangan-jangan memang kakak ini ya siapa tahu lagi dapet atau capek. Cuman sebenarnya apapun alasannya, tidak ada tindakan yang membenarkan pelayan membentak-bentak customer seperti ini, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Itu udah benar-benar salah. Cuman ya kita nggak tahu nih, ini orang kayaknya memang udah siap dipecat aja sih. Nah, jadi gara-gara kasus ini viral, ST Indonesia mengeluarkan statement. Nah, kita langsung aja cek di Instagram ST-nya aja ya. Nih, gue bacain. Sehubungan dengan kejadian yang telah terjadi di salah satu outlet mitra ST Indonesia dengan lokasi di outlet Harapan Raya Pekanbaru. Shit, beneran sama nih dengan gue nih. Maka dengan ini, manajemen ST Indonesia akan menyampaikan pernyataan resmi terkait hal berikut. Oke, jadi ini dia tindakan-tindakan yang diambil oleh ST Indonesia. Yang pertama, manajemen ST Indonesia dengan tulus memohon maaf kepada pihak yang merasa dirugikan atas perilaku yang dilakukan oleh salah satu kru outlet Harapan Raya Pekanbaru. Tentu ada standar mutu pelayanan dan prosedur yang sudah manajemen pusat tetapkan. Oke, berarti bener dong ada SOP-nya. Maka atas hal tersebut kami akan mengambil tindakan tegas serta profesional kepada kru outlet yang bersangkutan.
Hal ini akan menjadi bahan pembelajaran kami untuk terus memperbaiki pelayanan kami terhadap warga ST di seluruh Indonesia. Semoga permintaan maaf kami dapat diterima. Oke, itu dia poin pertama. Yang kedua, atas dasar keadilan, manajemen ST Indonesia akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang dalam hal ini antara customer dengan pihak outlet Harapan Raya Pekanbaru untuk mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak untuk sama-sama bermusyawarah sehingga manajemen ST Indonesia dapat mengambil tindakan seadil-adilnya dalam memberikan sanksi yang mengacu pada regulasi perusahaan kepada outlet Harapan Raya Pekanbaru. Manajemen ST Indonesia mengucapkan terima kasih kepada warga ST Indonesia atas perhatian, kritik, saran yang diberikan kepada kami. Kenyamanan serta kepuasan seluruh pelanggan tetap selalu menjadi prioritas utama kami. Salam sayang ST Indonesia. Ini dia klarifikasi dari ST Indonesia. Dari poin pertama di sini permintaan maaf dari ST-nya ya. Dan tentu ST dia bakal ngambil tindakan tegas dong. Nggak mungkin lah ST ibaratnya juga mendukung atau membenarkan hal-hal tersebut. Hal-hal sampai mengucapkan kata-kata kasar tersebut tentu nggak mungkin dia dukung. Nah tapi yang nomor 2, berdasarkan atas dasar keadilan loh. Berarti di sini pihak ST Indonesia tidak mau menerima mentah-mentah video yang telah beredar gitu. Mereka harus duduk dulu nih bareng-bareng. Masalahnya apa? Duduk dulu di mediasi. Dari pihak customer mungkin dia bisa jelasin, dari pihak pelayan dia juga bisa jelasin. Karena dua-duanya punya perspektif yang berbeda. Jadi berdasarkan atas dasar keadilan ini nantinya setelah mediasi baru nih ST Indonesia mengambil tindakan untuk si karyawan tersebut atau mungkin outlet Harapan Raya secara keseluruhan. Apakah ditutup atau enggak ya kita nggak tahu ya. Tergantung sesuai mengacu pada regulasi perusahaan ST Indonesia ini. Nah sampai di sini sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan ya. Ini kita benar-benar menunggu saja apa yang bakal terjadi kepada kru tersebut. Nah tapi di temuan-temuan gua di Twitter ada kronologinya. Ini dia. Ini cerita dari mbak pembelinya ya kak. Nah coba gua bacain. Ini CSST Indonesia ya. Jika kakak berkenan juga mohon dapat menginfokan kronologi kepada kami ya kak. Oke. Jadi ini customer nih. Customer katanya. Jujur aja. Ini gua nggak tahu nih apakah ini benar dari customer apa enggak. Tapi ada yang ngeposting nih. People Sambat ya namanya nih. Jadi kalau mau apa-apa tanya ke dia aja nih. Gue dapat dari sini juga soalnya. Nih, jadi tadi malam saya beli es teh sama adik dan anak saya. Oke, bertiga ya. Karena belum tahu kita mau pesan apa, jadi kita lihat banner dulu. Pas udah tahu mau apa, kita ke kasir. Ternyata di kasir ada poster bundle gitu. Ya udah kita pilih itu. Di menu itu kan ada Thai tea. Jadi kita nambah Thai tea satu lagi. Dia udah nyebut total dan saya udah tinggal bayar. Dia baru bilang kalau Thai tea-nya cuma cukup 1 dan otomatis kita disuruh ganti kan. Oke. Nah, pas lagi lihat-lihat menu mau pilih diganti apa, si kakaknya bilang, "Bisa cepet Kak, antriannya rame." Nah, di situ udah mulai nggak enak nih. Cuma ya udahlah ya. Terus kan pembayarannya saya pakai kris. Saya nanya, "Barcode-nya mana Kak?" Dia ngasih tahu barcode-nya juga udah mulai nggak nyantai nih. Cuman ya udahlah, kita tunggu nih. Temannya yang cewek satu lagi yang ngasih cuma bilang 4 ya kak. Ya. Dan posisinya itu saya nggak ngecek lagi karena ya emang udah langsung pengen pulang aja. Oke, nih. Ya. Jadi intinya dari yang pertama nih, ini si customer udah ngantri. Si customer nih ngantri dan udah milih-milih ya. Tahu-taunya di depan udah ada langsung bundle. Ah ini ada paket nih gitu, minuman-minuman ABC gitu. Ada Thai tea-nya. Cuman dia minta Thai tea-nya nambah satu lagi. Oke. Jadi 3 orang yang pesan 4 minumannya. Kan kayak gitu nih ceritanya ya mungkin ya. Karena dia nambah Thai tea 1. Nah, cuman ternyata Thai tea-nya cuman cukup 1. Nggak bisa beli 2. Cuman ada produknya 1. Maka disuruhlah ganti. Ya udah pikirlah ini gantilah kak. Karena nggak ada cuman cukup 1. Nah setelah dari sini menurut customernya ini udah nggak enak gitu loh. Karena orangnya bilang bisa cepet kak, antriannya rame. Nah kita nggak tahu nih selama apa si customer milih-milihnya. Cuman ya gimana ya? Biasanya kan kalau kita mesen sih kalau gue ya ada pilihan-pilihan 1, 2 ABC gitu nggak sih? 1, 2, 3 gitu. Misalnya aku mau yang ini atau mau yang ini gitu. Biasanya kalau udah pesan 1, oh ya udah kalau nggak ada yang ini kita yang pesan yang ini aja gitu. Nggak lama-lama banget lah. Tapi ini mungkin agak lama dan antriannya rame. Oke, jadi kondisi rame di ST Indonesia Harapan Raya itu. Oke, next. Nah, sesampainya di rumah ternyata pesanan kami salah. Adik saya yang jarang emosi aja sampai bilang, kalau ini sumpah mau dedek marah. Karena emang posisinya punya dia yang salah. Udah nih, saya akhirnya balik lagi ke sana sendirian. Sampai sana, saya yang udah agak emosi, nggak sengaja agak kempas minumannya di meja.
Cuman posisinya itu jendela belum kebuka. Dan pas dia udah buka, saya juga masih baik-baik nih, ngasih struk juga baik-baik. Dia bilang, kenapa kak? Salah kak, kata si customer. Oh, macanya ya kak? Iya. Nah, dia ngebalikin struknya udah nggak nyantai nih. Udah deh, langsung saya nyalain kamera handphone. Kelanjutannya di video. Udah gitu si karyawan cewek yang satu lagi juga ikutan marah-marah gitu, teriak-teriak. Ya udah, saya minta panggilin supervisornya. Ternyata sama aja, mengecewakan. Supervisornya bilang karyawannya nggak salah tanpa mendengarkan versi saya. Beliau bilang beliau tahu karyawannya bagaimana. Saya tanya, jadi dia nggak mau minta maaf pak? Enggak. Oke. Bapak juga sebagai atasan nggak mau minta maaf atas kesalahan karyawan bapak? Ya karyawan saya nggak salah. Oke pak, di luar ini semua, apa pantas karyawan bapak lempar cup dan bicara kasar ke customer? Ya itu kan kata mbak, saya nggak ada bukti apa-apa. Bapak kan bisa cek CCTV, kata customer. Nggak bisa mbak, saya nggak bisa cek CCTV. Oh, saya ada videonya pak. Nih habis lihat video. Kalau untuk lempar cup, oke, salah. Saya minta maaf. Berarti kan cuma di poin lempar cup. Udah nih, akhirnya saya bilang, saya mau perempuan itu yang minta maaf. Terus masih rame mbak. Ya udah, saya tunggu. Udah nih, saya nunggu lama sampai customer habis, supervisornya keluar lagi. Dia nggak mau minta maaf mbak. Ya udah, ini jadi penyelesaiannya nggak ada sama sekali. Ya udah viralkan aja mbak, kata supervisor tersebut yang minta diviralkan. Dan di video juga karyawannya sendiri yang minta diviralkan. Oke. Gue rasa kalian dari cerita ini udah mulai agak sedikit ngerasakan agak-agak keanehan gitu nggak sih? Ada rasa sus gak sih ke si customernya ini gitu loh. Nih, sampai rumah ternyata pesanan kami salah. Adik saya yang jarang sampai emosi bilang, kalau ini sumpah mau dedek marah. Oke, adiknya mau marah gara-gara pesanannya salah. Dan intinya sampai sana itu udah agak emosi nih si customer udah agak emosi. Oke, jadi dia pergi ke sana lagi, balik lagi ke tempat ke ST itu dengan keadaan udah agak emosi ya. Nah, kalau dilihat dari ini dia bilang kenapa kak? Salah, oh macanya ya kak. Iya, nah dia ngebalikin struknya udah nggak nyantai. Nah, udah dia langsung saya nyalain kamera handphone, kelanjutannya di video. Udah gitu si karyawan cewek yang satu lagi juga ikutan marah-marah gitu, teriak-teriak. Oke, nah masalah gini cuy. Kalau dilihat nih, kalau dilihat video ini, gue nggak ngeliat nih kakak yang ini kayaknya dari awal. Yang marah-marah udah jelas yang ini ya. Berarti kan kawan cewek satu lagi yang dibilang marah-marah tuh yang ini. Gue gak ngeliat kakak yang ini marah-marah gitu. Kan? Kosong kak. Emang kosong nah, ya. nih kalau yang ngebanting tuh ini. Nah. Emang kosong ya. Emang kosong, barangnya disuruh ganti. Jadi saya mikir lagi dong mau ganti Nih, apa. gue gak ngeliat nih kakak yang ini marah-marah. Jadi barangnya emang salah saya gitu pemesanan. Nah, jadi ya itu menurut pandangan gue ya. Nah kalau masalah supervisor ini gue nggak tahu apa-apa karena dia tidak ada di video. Nah jadi ini emang benar-benar nggak tahu ceritanya benar apa enggak. Cuman dari cerita ini gue dapat ngambil kesimpulan bahwasannya ini customer ribet, ketemu pelayan yang ribet juga gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi si pelayan yang udah hektik mungkin ya dengan keadaan antri yang rame, terus juga si customer ini juga kayaknya ribet juga gitu loh, pesennya lama dan dia sampai ngevideoin kayak gini. Coba kalian pikir ya, awalnya dia pergi 3 orang, ya kan? Terus dia udah gitu salah sendiri lagi nggak ngecek. Nah, salah sendiri lagi nggak ngecek nih. Mana tadi dia bilang tadi. Nih. Dan posisinya itu saya udah nggak ngecek lagi karena ya emang udah langsung pengen pulang aja. Oke, ini dia. Jadi poinnya adalah ketika barang ini sudah diberikan ke customernya nggak ngecek lagi. Jadi dia langsung pulang tanpa ngecek lagi apa yang ada di dalam benar apa salah. Oke. Nah, lalu dia datang lagi dengan emosi. Nah, kalau gua jadi customernya, mungkin gua nggak bakal melakukan hal seribet ini gitu loh. Gua memposisikan diri gue sebagai pembeli ya. Gue nggak bakal mau mempermasalahkan hal-hal kayak gini gitu. Kenapa? Karena yang pertama, ya mungkin sebagian orang berbeda dengan gue ya. Tapi kalau dipikir-pikir minumannya juga ya belasan ribu lah. Nggak ya sampai 1 juta gitu loh kerugiannya gitu. Apalagi mungkin yang salah cuma 1 gitu kan. Dari 3 atau 4 minuman yang salah cuma 1 gitu. Sampai rela balik lagi ke tempat es teh
Indonesia yang mana udah tahu lagi rame-ramenya. Gue kalau misalnya jadi customer, gue bakal memposisikan diri gue memahami. Oh, mungkin lagi rame jadi nggak fokus. Ini kan selalu terjadi ya ketika pembeli lagi rame-ramenya, sering terjadi kesalahan-kesalahan. Ya bahkan di toko-toko baju online pun sering terjadi, misalnya kayak lu beli sendal nih, ya dua-duanya arah kanan, iya kan? Nah, dan ini wajar terjadi ketika lagi rame, oke? Ini dari customernya nih, ini dari kalau gua berpandangan sebagai customer ya. Nah tapi customer yang ini rela balik untuk minta ganti minumannya, bahkan sampai memvideokan. Nah, tapi sekali lagi ini menurut pandangan gue, terserah, mungkin bagi setiap kita berbeda-beda ya cara menanggapinya ya. Cuma menurut gue sih, gue nggak bakal sampai seribet ini datang lagi ke outlet es teh Indonesia yang mungkin jauh, udah gitu memvideokan cuman gara-gara satu minuman yang ribet, satu minuman yang salah, yang harus diganti, oke? Tapi apakah customernya salah? Sebenarnya nggak juga. Hak customer adalah mendapatkan pelayanan yang bagus dan mendapatkan pesanan sesuai apa yang dia pesan. Bener nggak? Bener dong. Nah, dalam hal ini sebenarnya memang nggak salah juga kalau misalnya customer meminta ganti rugi, nggak salah, ya. Nah, cuman kan terkadang kita sebagai manusia ya kadang juga pikir-mikir aja lah gitu kan. Tapi apakah salah? Ya nggak juga. Cuman akibatnya apa? Akibatnya ketika udah kejadian-kejadian seperti ini terjadilah cekcok. Nah, ini dia menurut pandangan gue. Jadi ada yang lebih baik, kenapa enggak sih? Kenapa mesti lebih memilih ribut-ribut seperti ini gitu? Mending ya pesanan salah ya udahlah ya, minum aja lah gitu. Minum aja lah. Atau minum ya, kan dari pesanan 3 tadi kan beda-beda ya. Ada Thai tea, ada yang original, ada yang bla bla bla, terserah lah. Gantilah mana yang suka daripada ribet gitu loh. Pergi pula lagi naik mobil atau motor jauh-jauh panas-panas cuman untuk demi marah-marahin orang, minta ganti minuman yang mungkin ya berapa puluh ribu lah gitu, 20.000 gitu. Menurut gua nggak worth it sih. Nah, apalagi nih cerita supervisor ini. Dari cerita ini gue ngeliat ini customer yang bermasalah ini juga kayaknya terlalu butuh banget minta maafnya. Nah, jadi dia nggak mau minta maaf, Pak. Bapak juga nggak mau minta maaf. Kayak butuh banget gitu loh. Kayak butuh banget permintaan maaf. Nah, jadi tapi memang seharusnya minta maaf sih. Seharusnya minta maaf memang. Cuman kalau gue ngeliat dari chat ini kayak seakan-akan butuh banget minta maaf loh gitu. Butuh pengakuan kalau bahwasannya dia yang benar, ST yang salah, harus minta maaf ke aku nih. Kan kayak gitu ceritanya. Nah, tapi ya udahlah ya, ini kembali lagi kita tunggu apakah benar cerita ini. Nah, kita tunggu kembali lagi di mediasi di antara kedua belah pihak, antara ST Indonesia dengan si customer ini tadi. Nah, sedangkan kalau kita membayangkan versi dari, coba kita posisikan diri kita sebagai ini ya, sebagai si pelayan dengan customer yang mungkin lagi banyak banget ribet banget gitu loh, banyak pesanan gitu ya, menghadapi customer macam ini. Nah, masalahnya setiap orang ada emosi yang bisa diredam, ada yang enggak. Nah, mungkin orang ini sudah capek, jadi memang ya marah. Tapi apakah tindakan pelayan-pelayan ini benar? Enggak. Oke, gue dengan tegas mengatakan tindakan tindakan pelayan yang ini benar-benar salah. Apalagi lu sampai udah ngebentak kayak gini, ya. Udah sampai ngatain customernya kata-kata kasar, marah-marah lagi. Tentu ini udah salah besar. Ini udah salah besar. Dan gue tidak membenarkan hal ini sama sekali. Ini karyawan seperti ini butuh ditindak oleh ST Indonesia, ya. Tapi seperti yang gue bilang di awal, menurut gue ini orang kayaknya memang benar-benar udah siap kena pecat sih. Kalau dilihat dari kata-katanya, karena dia yakin banget gitu loh. Dia yakin banget, lu lihat aja di CCTV gitu. Kalau nggak percaya, kau udah lama ya nunggu ya. Nah, cuman sampai ibaratnya kata-kata kotor keluar itu udah jelas salah. Oke? Nah, dan gua pun kepo, gua cari siapa ini kakak ini gitu. Nah, ketemulah Instagramnya. Gimana gua ketemu Instagramnya? Dari Twitter, dari ini cuy ini. Dari komen-komenan yang ada di Instagram ini. Betul, pegawainya tidak ramah, bad attitude. Nah, pecat bla 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 nih. Emang lo jahat dari dulu nih orangnya. Nah, tertek lah ini. Ini dia orangnya cuy. Aduh, gue jujur aja ini kan di fallback. Cuma karena masalah orang Pekanbaru masih kawan-kawan gue juga cuy. Ternyata
Ada kawan gue kan, gue tanya, emang orangnya gimana gitu. Nah, ketemulah dia bikin Insta story ternyata, chat. Oke. Nah, gue minta screenshot jujur aja ya. Gue minta screenshot sama teman gue itu. Nah, apa isi screenshotnya? Dan menurut gue ini tidak masalah untuk disebarkan. Karena di sini isinya adalah seperti ini. Jadi menurut gue nggak apa-apa disebar ya. Nih. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih atas support yang telah kalian berikan. Terkait apa yang sudah viral di media sosial tentang saya meminta maaf atas kegaduhan yang saya buat. Terima kasih. Dan terima kasih atas apa yang telah dilakukan customer kepada saya. Saya telah membuat video tersebut viral dan menjadi trending 1 di Twitter. Gua nggak tahu, belum ngecek. Semua orang tingkat mentalnya berbeda-beda. Sekali lagi saya meminta maaf kepada semua pihak. Buat teman-teman yang DM, aku maaf nggak bisa balas soalnya aku menjaga mental aku. Yang ngujar aku dengan bilang aku lontit atau segala macam lah itu. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Oke. Ini permintaan maaf dari si customer, oke. Dan ya, dari kelihatannya masih agak kurang bisa menerima dengan kejadian yang ada ya. Cuman dia berusaha di sini minta maaf. Tetap tindakan yang dia berikan kepada customer nggak layak buat dicontoh oleh karyawan manapun, dan lu bekerja di manapun nggak ada nih yang begini-beginian harusnya nih. Oke, ini udah jelas ini kesalahan customernya. Oke, gue berbicara sikap customer ya yang salah ya, tapi perkaranya belum tentu si customer yang salah. Oke, nah gue nemu nih pendapat dari Meme Cantik. 1, kalau pesan makanan atau minuman itu dipikirin dulu mau order apa. Jangan bikin customer yang antri di belakang jengkel karena kelamaan. Yang kedua, ngecek yang di order itu real time saat diterima. Jangan pas pulang baru keribetan. 3, agak nggak sengaja kempas. Mana kita tahu nggak sengaja. Iya juga ya kan, tadi agak nggak sengaja kempas ya, mana kita tahu ya kan. Gue ikut emak bapak gue jualan dari TK. Sekarang juga gue punya usaha online. Ngerasain banget banyak customer yang emang kurang waras, playing victim dan lain-lain. Gue yang tahu customer adalah raja. Tapi raja kayaknya waras ya. Kalau nggak waras nggak mungkin dijadiin raja. Nah itu dia cuy. Gua kalau ketimbang minuman salah mah males gua balik lagi. Kalau yang ngelainin gak enak dari awal, malas ribut. Tipe orang yang dibentak nangis, ngebentak nangis soalnya. Nah, kalau bisa hidup tenang tanpa konfrontasi, kenapa harus ribet ya kan? Nah, iya kan sama kan yang kayak pendapat yang gua tadi gitu. Makanya ini menurut gua adalah customer ribet ketemu pelayan yang lagi ribet. Sekarang gue serahin lagi kepada kalian. Ini adalah info yang bisa gue sajikan, dan menurut gue jujur aja ini kita tidak bisa menentukan siapa yang benar siapa yang salah, karena kedua-duanya ada kesalahannya masing-masing. Customer dengan pelayanannya seperti itu sampai mengeluarkan kata kasar udah jelas itu salah. Dan pelayan yang maksud gue tadi ya. Dan customer yang juga ribet sampai-sampai ya kalian lihat sendiri gimana. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ribut. Memang sekarang di era media sosial ini ya, apa-apa semuanya di-upload. Padahal kalau dulu kayaknya sebelum era seperti sekarang ini, kayaknya kejadian-kejadian seperti ini tuh bisa berujung damai gitu loh. Bisa berakhir dengan saling mengerti ya kan. Dan kejadian-kejadian seperti ini tuh juga padahal bisa diselesaikan dengan cara ganti rugi. Kan selesai perkaranya gitu kan. Tapi enggak. Tapi si customer memilih langsung mengupload, memviralkan hanya demi ya viral-viral gitulah gitu. Ini agak di era-era sekarang ini kita harus hati-hati ya. Dan harus hati-hati juga mencerna siapa yang benar, siapa yang salah. Nggak selamanya apa yang ada di yang mengupload duluan itu yang benar, dan apa yang menceritakan duluan yang benar. Nggak selalu seperti itu. Makanya kita sebagai orang yang berhati dan punya otak, kita berpikir mana yang benar, mana yang salah. Kita harus bisa menelaah, melihat ya. Kalau dari video tadi seperti apa, dari chat-chatnya seperti apa, seharusnya kita sendiri juga udah bisa menilai. Nah, oke, sekarang tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian, siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan bilang gua, ini si YouTubernya ini malah penggiringan opini. Gua tidak ada menggiringkan opini guys, cuman gue mempunyai pendapat pribadi ya. Dan menurut gue seperti itu, dan kasih tahu ke gue pendapat kalian gimana dengan cara menulis di kolom komentar. Oke, mari berdebat secara sehat, memberi tahu secara sehat, tidak usah saling menghujat. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tunggu selanjutnya klarifikasi yang ada di ST Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi. Robi S Putra di sini. See you next time guys. Bye.